Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramdhani, NIM 20 10 11 40 1395, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi pertemuan 12, yaitu dimana mengenai tentang pengertian keamanan komputer. Security itu segala sesuatu yang mengenai keamanan, sedangkan komputer suatu sistem yang meliputi CPU atau prosesor, memori, input atau output device, dan lain-lain. Sedangkan security komputer segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Filosofi dasar pemikiran keamanan komputer adalah agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer kita. Pengganggu yang ada di komponen sistem komputer kita adalah sebagai berikut. Dari perangkat keras, yaitu hardware, misalnya dari pencurian dan lain-lain. Perangkat lunak atau software, misalnya dari serangan virus, hackers, dan lain-lain. Perangkat manusia, brainware, misalnya dari pembajakan tenaga kerja. Yang harus perlu diwaspadai dari sisi lingkungan yang perlu diwaspadai adalah 1. Manusia, contohnya seperti mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi, sebagian atau seluruh sistem terganggu, dan lain-lain. 2. Yaitu binatang, contohnya seperti keratan, urin, kotoran, bangkai, dan sarang. 3. Tumbuhan, contohnya seperti jamur, lumut, dan gang-gang biru. 4. Cuaca, contohnya seperti kelembapan dan kadar air di udara, dan angin atau udara yang bergerak. 5. Iklim, contohnya seperti pemuaian dan penyusutan dapat merusak komponen komputer. 6. Bencana alam, contohnya seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Sisi perangkat keras. Perangkat keras komputer ini dibagi menjadi 3 kategori. 1. Komputer militer, minus 400 derajat sampai dengan 1200 derajat Celcius, digunakan oleh pemerintahan. Industri 900 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius, komputer yang bermerek. Dan ketiga itu ada jangkrik 6000 derajat Celcius sampai dengan 700 derajat Celcius, yaitu komputer rakitan. Sedangkan di sisi manajemen, pemberian otoritas hak pakai kepada user. Setiap user akan mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Pemberian kata sandi atau password. Setiap user atau akun harus diberikan kata sandi atau password. Seringkali password dilakukan dengan cara mengetik pada keyboard. Solusinya, password tidak harus diketik melalui keyboard. Ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard. Password dapat digunakan dengan sinyal suara. Pada awalnya, suara direkam terlebih dahulu, diproses, lalu hasilnya disimpan. Sedangkan sidik jari atau telapak tangan, pada awalnya sidik jari atau telapak tangan di-scan, diproses, lalu hasilnya disimpan. Retina mata, pada awalnya mata kita direkam, pola retinanya diproses, lalu hasilnya disimpan. Tanda tangan dilihat dari penekanan pada waktu tanda tangan. Wajah, pada awalnya wajah direkam terlebih dahulu, diproses, lalu hasilnya disimpan. Selesai. Sedangkan hasil presentasi dari saya Muhammad Ali Ramdhani
Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.